Halo semuanya, salam kenal. Saya Maria Putri Ayuni Engkot. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, tepatnya di kelas 3C. Nah teman-teman, jadi tujuan saya kali ini membuat video ini adalah untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua mengenai pendapat saya terkait etika pembangunan dan bagaimana etika pembangunan tersebut. Nah, jadi etika pembangunan adalah bidang kajian yang merefleksikan tujuan dan cara pembangunan ekonomi. Bidang ini biasanya mengambil sikap normatif, mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang hakikat pembangunan yang diinginkan secara etis dan apa arti etika dalam mencapai pembangunan dan membahas berbagai dilema etika yang ditimbulkan oleh praktik pembangunan. Jadi dalam etika pembangunan kita belajar banyak hal teman-teman. Dan menurut saya fokus dari etika pembangunan ini ada pada bagaimana pelaku pembangunan menjalankan perannya masing-masing dengan batasannya sesuai dengan etika-etika pembangunan yang sudah ditetapkan. Nah, mengapa saya yakin akan hal tersebut? Nah, jadi apabila kita flashback pada materi-materi etika pembangunan ini, jadi hal tersebut itu terkait bagaimana pada akhirnya pembangunan itu dijalankan berdasarkan etika global dan sosial. Kemudian, sebenarnya apa tujuan kita mempelajari etika pembangunan? Nah, kita mengacu pada kata etika, di mana etika ini adalah sebuah sikap yang mengatur kehidupan kita untuk bertindak secara benar dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, jadi dari saya, tujuan kita mempelajari etika pembangunan adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Nah, hal ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Baik, yang berikutnya, bagaimana etika pembangunan tersebut dijalankan. Nah, jadi dalam praktiknya, etika pembangunan menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Nah, hal ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Etika pembangunan juga menuntut adanya tanggung jawab moral dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Akan tetapi, berangkat dari bagaimana dan tujuan dari etika pembangunan ini, bukan berarti dalam penerapannya atau dalam partisipasinya itu tidak ada masalah. Nah, dalam lingkaran masyarakat atau global, pasti terjadi masalah pro dan kontra terkait bagaimana itu etika pembangunan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, negara kita pada sekarang ini itu sedang dilanda masalah-masalah serius, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam kondisi negara dan bangsa seperti itu, maka etika pembangunan ini menjadi sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh kita semua. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih karena sudah setia menonton dan mendengarkan video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, dan semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.